Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. 11 unit rumah semi permanen di Jalan Asia Indah, Kota Medan ludes terbakar. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution buka suara soal razia plat kendaraan. Kebijakan itu diklaim untuk optimalisasi pendapatan daerah. Kami akan ajak Anda melihat pesta Gotilon yang digelar di salah satu gereja di Jakarta. Pesta Gotilon atau perayaan panen dilakukan di daerah Toba dan beberapa kabupaten lainnya sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Biasanya jemaat gereja membawa hasil panen atau hodong yang dulu berbentuk seperti pohon uang. Bagaimana kalau pesta Gotilon dilakukan di Jakarta? Nah, berikut laporannya. Dibuka dengan tuan digondang, pesta Gotilon dimulai. Di barisan depan, para pendeta dan majelis gereja serta panitia manortor mengikuti tetabuhan gondang dan saruni. Pesta Gotilon atau pesta panen biasa dilakukan di kampung-kampung di Tanah Batak sebagai ucapan syukur atas berkat yang diberikan Tuhan. Pesta Gotilon juga dilakukan di Jakarta, seperti Pesta Gotilon Jemaat Gereja HKBP Jatinegara yang sekaligus merayakan ulang tahun gereja ke-66. Setiap jemaat menyerahkan persembahan bergantian mulai dari lansia hingga anak-anak diiringi musik gondang dan menari tortor. Jika di Toba persembahan yang dibawa berupa hasil panen sawah dan kebun, maka kini dilakukan modifikasi menyesuaikan kehidupan perkotaan. Gotilon itu dimaknai sebagai pengucapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dari Tuhan sehingga manusia itu terpelihara dengan baik. Jadi karena dipelihara Tuhan melalui pekerjaannya, melalui pertaniannya, melalui hasil kerjanya, sehingga dia patut bersyukur. Jadi pesta panen sebenarnya. Kalau di kota, pesta panen itu kan hasil pekerjaannya. Jadi apapun pekerjaannya, penghasilannya itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Uang persembahan yang disebut dengan silwa dipergunakan untuk kepentingan gereja. Saat ini telah dimodifikasi. Hodong yang biasa berupa hasil panen atau potongan dahan daun yang ditempeli uang, kini telah dibuat lebih kreatif. Hodong dibuat menjadi rangkaian uang pecahan 100 ribuan berbentuk gunungan kue tar yang juga melambangkan kue ulang tahun. Jadi kalau seperti ini dengan wadah yang udah jelas, singkat dan ini lebih bermanfaat tujuannya. Kami memberikan hasil yang terbaik, jadi sehingga kami membuatnya sedemikian rupa mengemasnya sehingga menarik untuk diikuti generasi muda yang akan datang. Terima kasih memang dari filosofi bahwa ini kami menunjukkan sukacita kami yang kami tuangkan dalam bentuk uang. Artinya ucapan syukur. Pesta Gotilon dibuat sebagai tradisi yang terus dilestarikan. Anak-anak pun dilibatkan menari tortor bersama-sama. Senyum anak-anak tambah mengembang ketika di tangannya diselipkan uang, menambah semangat anak-anak bersama mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya melestarikan tradisi Batak. Triwo melaporkan dari Jakarta. Pedagang sate di Medan keluhkan kenaikan harga daging ayam potong. Menurut pedagang, kenaikan harga karena kurangnya pasokan dan tingginya harga pakan ternak ayam, terutama jagung. Harga ayam naik, pedagang sate panik. Ya, hampir 4 bulan terakhir harga ayam potong di seluruh pasar tradisional mengalami peningkatan senilai Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya senilai Rp28.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan ini, dagangan mereka mengalami penurunan penjualan hingga 20% dari sebelumnya.
Akibat kenaikan harga ini, para pedagang mengalami penurunan hasil penjualan 20% dari sebelumnya. Kenaikan ini dipicu dengan menurunnya pasokan dan tingginya harga pakan ternak ayam, terutama jagung, di seluruh toko penjualan pakan ternak di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Pembeli pun tadi agak berkurang, naik mahal kan, udah 3 bulan naik mahal, 35.000 harga ikan. Sudah selama berapa bulan? 3 bulanan. Dari harga apanya berapa? Dari modal. Ya, normalnya harganya. Normalnya kami biasanya 28, 25 gitu. Ada ibu sampai 40.000 ada ya? Ada 45 pun pernah. Kak, sebelumnya berapa harganya, Kak? Kalau harga netralnya paling 27, 28 gitu lah Pak. Bersih 30.000. Selain pedagang, salah satu pembeli, Zainal, juga mengeluhkan kenaikan harga jual ayam potong itu. Namun, meski mengalami penurunan keuntungan, Zainal tetap bertahan menjual sate ayam dengan mengecilkan sedikit takaran daging. Juga lah Bang, sate aja lah udah, penting kita hidup. Jadi nggak dikurangi dagingnya atau apa ya, Pak? Sate? Ya kalau dikurang apa? Kurang untuk malah. Sementara di tengah kenaikan harga ayam potong, nilai jual ayam kampung dan bebek malah terbilang stabil. Bahkan mengalami penurunan seharga Rp65.000 dari harga sebelumnya Rp70 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Sekarang lagi turun memang 63 lah, 63.000 sekilo. Sebelumnya berapa, Bang? Sebelumnya 70, kadang mau tahun baru mau 80. Dengan kenaikan harga ini, warga berharap pemerintah dapat membantu menetralisir harga ayam potong di seluruh pasar tradisional di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kenaikan harga komoditas sayur mayur terutama cabai merah dan cabai rawit di seluruh pasar tradisional di Kota Medan juga naik. Pedagang menilai kenaikan harga karena musim kemarau yang terjadi sejak 3 bulan terakhir. Meningkatnya harga sayur mayur di seluruh pasar tradisional di Kota Medan tak kunjung menurun. Sejak hampir sebulan lalu, harga komoditas sayur terutama cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan dari Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara diketahui kenaikan harga dipicu karena terjadinya musim kemarau di kawasan Gunung Kabupaten Karo sejak 2 bulan terakhir. Hal itu menyulitkan petani untuk melakukan penanaman dan mendapatkan hasil tanam yang baik. Salah satu pembeli yaitu Ida Butar-Butar menyebutkan kondisi ini sangat menyulitkan warga. Apalagi warga yang berpenghasilan di bawah gaji UMR. Tanggapanku sebagai ibu rumah tangga, uang nggak cukup 1 bulan gaji. Bayar sekolah anak belum juga, ya kan? Nggak cukup 1 bulan, Bang. Ini kemarin beli apa, Kak? Ini buah-buahan, Bang. Beli bawang, beli jeruk, beli alpukat, untuk supaya anak pintar. Kak, ini kan cabai naik. Ini pesannya apa kepada pemerintah, Kak? Ya, supaya diturunkan lah, Bang. Kami supaya ibu rumah tangga cukup gajinya. Kan pengaruh cuaca di bulan-bulan sebelumnya. Jadi waktu itu musimnya kemarau itu orang itu nggak bisa nanam. Nggak bisa nanam ya apalah mau dipanen ya kan. Jadi maunya di waktu dia musim kemarau itu, maunya pemerintah membantu istilahnya bagaimana proses untuk bisa menanam atau untuk menyiram tanah gitu. Buat kayak kincir air atau apa segala macam pengairan yang benar di sistem pertaniannya. Warga berharap kondisi ini cepat berakhir dan harga sayuran kembali ke harga sebelumnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid meresmikan program Kampung Internet di 5 provinsi di Indonesia. Peresmian serentak ini dipusatkan di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan program Kampung Internet di 5 provinsi di Indonesia. Peresmian serentak ini dipusatkan di Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini guna mencapai target akses digital yang merata ke pelosok desa.
Dari total 1.194 titik internet yang tersebar di 20 desa dari 5 provinsi seperti Banten, Jawa Barat, NTB, dan Lampung, Sumatera Utara, merupakan penerima manfaat terbanyak yaitu sebesar 307 titik yang terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Bantuan selama 12 bulan dan ini ditargetkan sebagian besar kepada pelaku UMKM untuk membantu UMKM bisa go digital dan juga memiliki akses. Kenapa kita mulai dari desa Keramat Gajah di Sumatera Utara, Deli Serdang, ini sebagai penguat bahwa kita harus membangun hingga pelosok desa, namanya pun kampung internet, jadi memang targetnya adalah desa-desa dan memperluas jaringan fixed broadband hingga ke pedesaan. Tak hanya jaringan, Komdigi juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti pelatihan teknik jaringan yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sehingga pemeliharaan infrastruktur internet dapat dilakukan oleh tenaga lokal. Ini kan internet gratis masuk desa sebanyak 117 UMKM, 3 fasilitas umum. Jadi dengan kunjungan Ibu Menteri meresmikan ini di Desa Keramat Gajah ini, ya saya sebagai pemerintah desa menyambut baiklah, menyambut senang dan gembira, semua sangat gembira, antusias karena bagi desa kami ini merupakan sejarah yang nggak akan pernah terulang mungkin. Saya turut senang karena kami dapat menikmati jaringan WiFi secara gratis dan berharap ke depannya pemerintah dapat memberi bantuan juga kepada desa-desa lain. Setelah 5 provinsi, nantinya akan kembali dilakukan pemasangan akses jaringan internet di berbagai pelosok daerah di Indonesia, guna mencapai target nasional seperti yang sudah direncanakan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Meriana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.